seseorang berbicara, maka kita akan sangat mudah sekali memahaminya. Tanpa kita sadari, apa yang mereka ucapkan adalah bentuk dari bunyi-bunyian yang sangat kompleks. Berbeda sekali jika orang asing yang sedang berbicara, maka kita akan mendengarkan secara seksama kata-kata yang diucapkannya. Hal yang paling sering sekali terjadi ketika mereka mengucapkan, kita belum memahami, tetapi mereka telah melanjutkan pembicaraan selanjutnya, sehingga apa yang mereka katakan tidak tersampaikan kepada kita. Masalah yang paling sering sekali terjadi pada saat pendengar adalah ketika mereka tidak mampu untuk meramu bunyi-bunyian menjadi kata-kata yang bermakna dan dipakai dengan sesuai konteksnya. Maka dari itu kami dari kelompok 2 akan membahas materi yang pertama tentang penelitian mengenai persepsi ujaran. Dalam ilmu pengetahuan, penelitian ini merupakan penelitian yang sangat baru, meskipun Willis pada tahun 1829 dan juga Helmholtz pada tahun 1859 telah mempelajari ciri fisik dari bunyi, namun penelitian ini baru dimulai pada saat Perang Dunia Kedua yang diperkasai oleh Gleason dan juga Ratner pada tahun 1998. Perkembangan penelitian ini mengalami kemajuan pada bidang teknologi, yakni dengan adanya telepon. Tetapi karena telepon ini tidak memiliki kualitas yang baik untuk piranti komunikasi, sehingga pada tahun 1940-an perusahaan ini mengeluarkan spektograf yang kemudian diberi nama spektogram yang lambat laun memiliki kualitas yang cukup baik untuk penelitian bunyi. Nah, materi yang kedua yaitu masalah dalam mempersepsi ujaran. Ada dua bahasa yang akan dikaji, yaitu bahasa Indonesia dan yang kedua bahasa Inggris. Dari segi kata, bahasa Inggris mampu memproduksi 125 hingga 180 kata per menitnya. Sedangkan bahasa Indonesia hanya mampu memproduksi 80 hingga 110 kata per menitnya. Hal ini didasari oleh suku kata tersebut. Kemudian yang kedua bisa kita lihat dari segi bunyi. Bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia sama-sama mampu memproduksi 25 hingga 30 segmen bunyi. Kemudian yang ketiga bisa kita lihat dari segi kecepatan. Dari segi bahasa Indonesia maupun segi bahasa Inggris itu memiliki kecepatan yang sangat menonjol sekali dapat kita lihat. Karena apabila bentuk dalam bahasa Inggris akan kita ucapkan secara melebur, tapi apabila dalam bahasa Indonesia maka kita akan mengucapkan secara utuh kata-katanya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir bisa kita lihat dari segi aspek getar pita suara, baik itu dari wanita, kemudian laki-laki dan juga anak-anak. Wanita itu mampu memproduksi kata 200 hingga 300 per detiknya, sedangkan pria itu hanya 100 kata per detiknya. Inilah yang menyebabkan bahwa pria itu suaranya lebih berat dibandingkan wanita. Dan anak-anak memiliki kemampuan 400 kata per detiknya. Hal ini lebih tinggi dibandingkan wanita. Kemudian yang ketiga, pembahasan mekanisme ujaran. Mekanisme ujaran ini terdapat sumber bunyi, yakni paru-paru yang menjadi sumber bunyinya. Paru-paru dapat mengeluarkan dan juga menyedot udara, dan udara bisa keluar dari hidung maupun dari mulut. Nah, ketika udara keluar dari mulut, ada kalanya udara tersebut terhambat, dan hal yang terhambat tersebutlah yang akan mengeluarkan bunyi. Nah, bunyi yang keluar dari mulut itu disebut dengan bunyi oral, sedangkan bunyi yang keluar dari hidung itu disebut dengan bunyi nasal. Mulut juga memiliki dua bagian, yang pertama bagian atas dan yang kedua bagian bawah. Bagian atas mulut ini tidak memungkinkan adanya pergerakan, sedangkan mulut untuk bagian bawah ini memungkinkan adanya pergerakan. Untuk mulut bagian bawah ini memiliki bagian-bagian. Yang pertama yaitu bibir, yang kedua alveolar, kemudian palatal keras, palatal lunak, ovula, lidah, pita suara, rongga mulut, dan juga rongga hidung. Nah, materi yang selanjutnya yaitu bagaimana bunyi dibuat. Yang pertama, pembuatan bunyi konsonan. Pembuatan bunyi konsonan ini yang dimanfaatkan bagian mulut, yang pertama lidah, bibir, dan juga gigi, yang kita sebut dengan artikulator. Ada 3 faktor penting yang mendasarinya. Yang pertama, faktor titik artikulasi. Faktor titik artikulasi ini merupakan tempat artikulator berdekatan. Yang berperan penting adalah bibir atas dan juga bibir bawah, yang apabila kita perankan, maka bunyi yang keluar adalah bunyi bilabial. Contoh hurufnya adalah huruf P dan juga huruf B. Faktor yang kedua adalah cara artikulasi. Cara artikulasi adalah bagaimana caranya udara itu dikeluarkan dari paru-paru. Dan yang faktor yang ketiga atau faktor yang terakhir yaitu status dari pita suara. Yang kedua adalah pembuatan bunyi vokal. Pembuatan bunyi vokal ini ada 4 faktor penting. Yang pertama, tinggi rendahnya lidah yang akan menyebabkan ukuran rongga mulut itu berubah. Jika posisi lidah berada pada posisi yang tinggi, maka suara yang dihasilkan adalah suara yang melengking. Yang kedua adalah karena
kelenturan dari lidah dapat ditekuk ke depan maupun ke belakang. Nah, inilah yang akan menghasilkan bunyi dari vokal. Yang kemudian yang kedua adalah tegang atau tidaknya lidah tersebut. Dan yang keempat adalah bentuk bibir. Bentuk bibir ini bisa dilebarkan maupun dibulatkan. Yang dilebarkan itu akan menghasilkan bunyi I dan juga E, sedangkan yang dibulatkan akan menghasilkan bunyi U dan juga O. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya yang sebelumnya. Selanjutnya ada fonotaktik. Tiap bahasa memiliki sistem sendiri-sendiri untuk menggabungkan fonem agar menjadi suku dan kemudian kata. Dengan demikian, maka tidak mustahil adanya dua bahasa yang memiliki beberapa fonem yang sama, tetapi fonotaktiknya yakni sistem pengaturan fonemnya berbeda. Seperti bahasa Inggris dan bahasa Indonesia memiliki fonem P, S, K, R, dan L. Akan tetapi fonotaktik bahasa Inggris memungkinkan penggabungan SPR dan SPL pada awal suku seperti terlihat pada kata sprite dan split. Kebanyakan orang Indonesia tidak dapat mengucapkan kata-kata seperti ini dan seringkali mereka menyisipkan huruf vokal sehingga pengucapannya menjadi split, sprite, dan split. Kemudian ada struktur suku kata. Suatu suku kata terdiri dari dua bagian yakni onset atau pembuka dan rima. Rima terdiri dari nukleus dan koda. Kemudian ada fitur distinktif. Sejak tahun 1940-an, linguis mulai melihat ihwal bunyi dari segi oposisi yang sifatnya biner, yakni sesuatu itu ya atau tidak, yang biasanya ditandai dengan simbol plus dan minus. Dalam hal fonem P dan B, misalnya, satu-satunya fitur yang membedakan kedua fonem itu hanyalah pada getaran pidasara. Bila terdapat getaran suara, fonem itu adalah B, dan bila tidak, fonem itu adalah P. Dengan kata lain, B adalah plus voice dan P minus voice. Kemudian ada selanjutnya voice onset time. Suatu perkataan tentulah terdiri dari satu suku kata atau lebih. Masing-masing suku kata terdiri dari beberapa fonem. Seperti perkataan ban, misalnya terdiri dari 3 fonem B, A, dan N. Transisi dari satu bunyi ke yang lain tentunya memerlukan waktu. Bagaimana transisi itu dilakukan ditentukan oleh macam masing-masing bunyi. Kemudian signifikansi bagi psikolinguistik. Dari sudut pandang persepsi ujaran, apa artinya gambaran di atas? Paparan di atas penting untuk persepsi ujaran, karena tanggapan kita untuk bunyi dan kata suatu bahasa ditentukan pula oleh bagaimana bunyi-bunyi dibuat. Fitur-fitur mana yang terlihat dan bagaimana bunyi-bunyi itu dibuat, fitur-fitur mana yang terlibat, dan bagaimana bunyi-bunyi itu digabungkan. Selanjutnya, transmisi bunyi. Bunyi yang dikeluarkan oleh manusia ditransmisikan ke telinga pendengar melalui gelombang udara. Pada saat suatu bunyi dikeluarkan, udara tergetar olehnya dan membentuk semacam gelombang. Gelombang yang membawa bunyi ini bergerak dari depan mulut pembicara ke arah telinga pendengar. Dengan mekanisme yang ada pada telinga, manusia menerima bunyi dan dengan melalui syaraf-syaraf sensori, sinyal ini dikirimkan ke otak kita untuk diproses. Dan selanjutnya materi keempat yaitu persepsi terhadap ujaran. Persepsi terhadap ujaran bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan oleh manusia, karena ujaran merupakan suatu aktivitas verbal yang meluncur tanpa ada batas waktu yang jelas antara satu kata dengan kata yang lain. Perhatikan 3 ujaran berikut. Nah, yang pertama, bukan angka. Untuk ujaran kedua, buka nangka. Dan untuk yang ujaran ketiga, bukan nangka. Meskipun ketiga ujaran ini berbeda, maknanya satu dari yang lain, dalam pengucapannya ketiga bentuk ujaran ini bisa sama. Di samping itu, suatu bunyi juga tidak diucapkan secara persis sama,
tiap kali bunyi itu muncul. Bagaimana suatu bunyi itu diucapkan dipengaruhi oleh lingkungan di mana bunyi itu berada. Sekian dari saya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas materi mengenai model-model untuk persepsi dalam rangka memahami bagaimana manusia mempersepsi bunyi sehingga akhirnya dapat terbentuklah koherensi. Nah, jadi para ahli psikolinguistik mengemukakan model-model persepsi teoritis, yang mana model-model ini diharapkan dapat menerangkan proses persepsi itu terjadi. Lalu sampai saat ini ada 4 model teoritis yang diajukan oleh para ahli psikolinguistik tersebut. Yang pertama ialah model teori motor untuk persepsi ujar. Yang kedua, model analisis dengan sintesis. Dan yang ketiga, Fuji logical model. Yang terakhir ialah model cohort. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu model-model teoritis tersebut. Oke, model teoritis yang pertama ialah model teori motor untuk persepsi ujar. Model yang diajukan oleh Lieberman dan kawan-kawan ini, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai motor theory of speech perception, menyatakan bahwa manusia mempersepsi bunyi dengan memakai acuan seperti pada saat dia memproduksi bunyi tersebut. Nah, yang kedua yaitu model analisis dengan sintesis. Dalam model ini dinyatakan bahwa pendengar mempunyai sistem produksi yang dapat mensintesiskan bunyi sesuai mekanisme yang ada padanya. Nah, yang ketiga yaitu Fuji logical model. Menurut model ini, persepsi ujaran terdiri dari 3 proses. Yang pertama yaitu evaluasi feature, integrasi feature, dan kesimpulan. Dalam model ini terbentuk prototipe, yakni bentuk yang memiliki semua nilai ideal yang masuk dievaluasi, diintegrasi, dan kemudian dicocokkan dengan deskripsi dan prototipe yang ada pada memori kita setelah dicocokkan yang terdapat pada prototipe. Nah, model ini disebut Fuji atau kabur karena bunyi suku kata atau kata yang kita dengar tidak akan persis sama 100% dengan yang ada pada prototipe kita. Sama halnya dengan orang yang sedang mengunyah sesuatu sambil mengatakan barang. Pasti tidak akan menghasilkan ba yang sama diucapkan oleh orang yang tidak mengunyah apa-apa. Nah, kemudian begitu pula dengan orang yang sedang flu, pasti akan menambah bunyi sengau pada suku kata ini. Akan tetapi suku kata ba yang sama dengan bunyi ini akan tetap saja kita anggap sama dengan prototipe kita. Kemudian yang terakhir ialah model cohort. Nah, pada model ini bunyi-bunyi kata yang kita dengar itu bisa mengingatkan kita untuk memunculkan semua kata yang mirip. Misalnya bila kita mendengar bunyi kata prihatin, maka semua kata yang berawalan P akan teraktifkan. Contohnya itu seperti kata prihatin. Prihatin dapat memunculkan kata prakarya, prakarta, priyayi. Nah, kata-kata yang bermunculan inilah yang disebut cohort. Baiklah, demikian materi dari saya. Terima kasih. Saja pertanyaan pertama akan dijawab oleh rekan saya. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Desi Gusmaneri dan juga saudari Eva Yuliani. Pertanyaan dari saudari Gusmaneri yaitu dalam buku halaman 49, di situ tertulis bahwa ada 3 tahap dalam pemrosesan bunyi menurut Chart. Tahap auditory merupakan tahap manusia menerima ujaran sepotong demi sepotong. Jelaskan maksud tersebut dan berikanlah contoh. Jadi, maksud dari manusia akan menerima ujaran sepotong demi sepotong di sini. Ketika ada seseorang yang sedang berbicara, maka kita selaku pendengar, kita akan mendengarkan sepotong demi sepotong kata yang dia ucapkan. Kemudian kata tersebut akan disimpan di dalam memori kita. Nah, untuk itu, memori kita akan membuat persepsi yang bersifat sementara. Otak kita akan terbantu atau memori kita akan terbantu dengan beberapa cara. Yang pertama, cara artikulasi dan juga bisa dibantu dengan titik artikulasi. Nah, di sini saya akan mencontohkan cara artikulasi. Ketika ada seseorang yang berbicara, dia sedang marah, tetapi apabila dia berkalimat seperti ini, dia sedang marah.
Nah, maka kita selaku pendengar akan membuat persepsi bahwa dia sedang bertanya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari saudari Eva Yuliani dengan pertanyaan bagaimana cara Fuzzy logical model untuk mempersepsi suatu ujaran. Nah, menurut Massaro pada tahun 1987 dan 1989 ada 3 cara. Yang pertama yaitu evaluasi fitur, yang kedua integrasi fitur, dan yang ketiga itu adalah tahap kesimpulan. Nah, contohnya seperti ini. Ketika ada seseorang yang mengucapkan kata barang dan ia sedang mengunyah, maka akan berbeda ketika ia mengucapkan kata barang dan dia tidak sedang mengunyah. Nah, kata barang tersebut akan kita identifikasi pada tahap pertama, yakni tahap evaluasi fitur. Apakah benar yang ia ucapkan barang atau malah arang karena ia dalam keadaan sedang mengunyah. Nah, setelah kita mengevaluasi, kita masuk ke tahap yang kedua yaitu integrasi fitur. Di mana integrasi fitur ini apa kata yang ia ucapkan tersebut kita cocokkan dengan otak kita. Apakah benar kata tersebut adalah berupa kata barang? Nah, kemudian pada tahap kesimpulan. Ternyata pada tahap kesimpulan benar bahwa telah melewati tahap evaluasi dan juga tahap integrasi. Apa yang ia ucapkan walaupun dalam keadaan mengunyah itu adalah kata. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Gadis Auradipa dan Lisa Ananda Wijaya. Untuk pertanyaan Gadis Auradipa, pada psikolinguistik halaman 41 dijelaskan bahwa bahasa Indonesia tidak kaya dengan gugus konsonan. Dan pada era modern kini, bahasa Indonesia menyerap gugus asing. Lalu, apa yang menjadi alasan bahasa Indonesia hanya sedikit memiliki gugus konsonan? Sebelumnya, kita harus mengerti terlebih dahulu pengertian dari fonotaktik. Fonotaktik merupakan gabungan dari fonem yang dibenarkan dalam bahasa. Nah, kenapa alasannya di dalam bahasa Indonesia lebih sedikit gugus konsonannya dibandingkan dengan bahasa Inggris yang memiliki banyak gugus konsonan? Salah satunya seperti ini. Dalam bahasa Inggris, untuk awal suku katanya saja, gugus konsonannya ada 45. Sedangkan dalam bahasa Indonesia tidak memiliki segitu banyak karena bahasa Indonesia lebih banyak menyerap huruf vokalnya. Seperti kata spread. Jika dalam bahasa Indonesia akan disisipkan lagi dengan huruf vokal E yang akan menjadi separate. Sedangkan dalam bahasa Inggris huruf konsonannya adalah SPR. Itulah mengapa alasannya huruf konsonan bahasa Inggris lebih banyak dibandingkan dengan huruf konsonan bahasa Indonesia yang memiliki banyak serapan dari huruf vokal. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Lisa Ananda Wijaya. Bagaimana cara ketika orang yang terkena gangguan mental ingin mempersepsi ujarannya? Apakah ada cara tersendiri atau bagaimana? Sebenarnya, proses mempersepsi ujaran orang yang terkena gangguan mental sama dengan orang yang normal. Tetapi, apa yang dikeluarkannya atau dilontarkannya belum tentu benar dari segi semantiknya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Mutiara. Adapun pertanyaannya, menurut Fuzzy Logical Model, persepsi ujaran itu terdiri dari evaluasi fitur, integrasi fitur, dan kesimpulan. Tolong jelaskan maksud dari masing-masing ujaran tersebut. Baiklah, sebelumnya kita pahami dulu pada model teori Fuzzy atau kabur, berarti bunyi atau kata yang dihasilkan si pengujar itu samar-samar atau tidak jelas. Nah, contohnya itu seperti kata ngantuk yang sedang diucapkan oleh orang yang sedang menguap. Tentu akan berbeda dengan orang yang mengucapkan ngantuk dan dia tidak sedang menguap. Orang yang sedang menguap dan mengucapkan kata ngantuk, pasti kata yang keluar ialah hantuk atau antuk. Nah, agar kita bisa menyesuaikan kata antuk atau hantuk itu dengan prototipe kita, maka dari itu kita lakukan evaluasi atau pengamatan terhadap bunyi tersebut. Kemudian lanjut pada integrasi atau penyesuaian. Nah, setelah kita amati, kita sesuaikan bunyi tersebut. Setelah itu barulah kita tarik kesimpulan. Apakah
pengamatan dan apakah pengamatan tadi sudah sesuai dengan yang ada pada persepsi kita. Kemudian kata antuk dan kata hantuk tersebut ternyata yang sesuai dengan persepsi kita ialah ngantuk, bukan hantuk atau antuk. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Pertanyaan dari saudari Fatimah. Adapun pertanyaannya, bagaimana manusia mempersepsi ujaran dengan menggunakan model teori cohort? Teori cohort ini teori yang dari satu kata tersebut bisa memunculkan atau mengaktifkan kata-kata yang tadi yang sama awalan hurufnya dengan kata yang disebutkan yang pertama. Terus persepsi ujaran ini meliputi 3 proses. Yang pertama pendengaran, penafsiran, dan pemahaman terhadap semua suara yang dihasilkan oleh si penutur. Pasti kita juga sudah mengetahui bahwa persepsi ini ialah dugaan atau perkiraan. Nah, untuk mengenai model teori cohort ini, cara sederhananya ialah dengan memperhatikan bunyi ujaran. Bila kata yang kita dengar ini agak sedikit rancu, misal kata prihatin. Kata prihatin ini akan mengaktifkan kata-kata yang lain sesuai model cohort, ialah prihatin dapat memunculkan kata awalan P seperti pujian, priayi, prakarta, dan lain sebagainya yang berawalan dengan huruf P. Namun sesuai dengan teori ini, sebaiknya kita cocokkan kata tersebut dengan situasi atau topik pembicaraan atau si pengujar yang sedang disampaikan. Jadi ketika orang sedang membahas topik mengenai bencana alam dan mengucapkan kata prihatin, mungkin suara atau bunyi yang kita dengar itu menjadi priyayi karena bunyi tersebut tidak jelas. Namun jika kita sesuaikan lagi dengan situasi atau topik pembicaraannya, pasti kita dapat menyesuaikan bunyi tersebut dengan prototipik kita, bahwa bunyi priayi tadi, bunyi yang sebenarnya ialah bukan priayi tapi prihatin. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika jawaban saya kurang memuaskan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian materi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.